Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat-sobat semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di Cryptoland. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang sejenak tentang Pay Network, di mana untuk Pay Network ini mengenai perkembangannya juga sudah sangat-sangatlah pesat. Walaupun terlepas dari itu, sebagian besar daripada para pionir itu sudah bosan dengan kata-kata GCV, nilai-nilai GCV, kenapa tidak kunjung diterbitkan, kenapa tidak kunjung diterapkan pada nilai koin Pi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih buat teman-teman semuanya. Bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan info-info terbaru seputar dunia kripto. Dan yang terpenting adalah informasi tentang garapan yang selama ini telah kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman pionir semua untuk melihat-lihat ya, melihat-lihat, menggali-gali informasi tentang sampai di mana perkembangan daripada Pay Network ini. Kalau kita merujuk pada harga atau nilai yang ada sekarang di pasar kripto seperti OKX, itu jauh daripada harapan kita yang sebelumnya, harapan kita semua tentang nilai GCV. Oh ya, terlebih dahulu saya juga menyampaikan bahwasanya untuk video-video saya yang kemarin tuh saya sering menyebut harga ya untuk Pi Network ini, menyebut harga Pi Network. Nah, sebenarnya untuk apa yang saya katakan tentang harga itu mungkin hanya tidak sengaja ya, ini hanya sekedar salah penyebutan aja. Yang intinya sebenarnya saya ingin mengatakan nilai daripada Pi Network, nilai GCV Pi Network, bukannya harga Pi Network adalah senilai GCV yang diomongkan aplikasi atau banyak orang, tapi itu adalah yang saya maksud adalah nilai Pi Network, jadi bukan harga Pi Network. Karena apa? Karena untuk Pi Network ini diciptakan oleh pihak Core Team itu sebagai mata uang, sebagai mata uang digital yang dimana kedepannya akan dipergunakan dengan tujuan dipergunakan untuk menjual atau membeli sesuatu barang. Jadi yang namanya alat pembayaran itu mempunyai nilai. Nah, itu yang dimaksud daripada nilai Pi Network. Jadi bukan harga Pi Network, tapi adalah nilai Pi Network. Kalau harga itu kan merujuk pada satu barang yang berharga sekian. Tapi kalau untuk nilai itu merujuk pada alat yang kita gunakan untuk membeli barang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, barangkali teman-teman mempunyai asumsi yang lain atau mempunyai pendapat yang lain, silakan untuk diungkapkan. Oke, kita kembali masuk ke dalam Pi Network. Pada akhir-akhir ini semakin pesat perkembangan Pi Network. Ini salah satunya adalah dengan Pi Network berkolaborasi ya ini ya dengan CD Game, berkolaborasi dengan CD Game. Ini buat saya ini sangat cetar ini ya, buat saya ini sangat cetar sekali.
Masalahnya kenapa? CD game ini sepengetahuan saya itu adalah sebuah platform atau apa ya, intinya di dalam CD game ini jadi bukan sekedar hanya platform kita bermain game di situ, tidak, tapi ini adalah di dalamnya itu banyak. Jadi kalau kita katakan bidang kerja itu dia itu meliputi pembuatan game, meliputi blockchain game, meliputi ya termasuk permainan game. Jadi macam-macam struktur tentang game yang ada itu. Nah, jadi di sini P-Network memanfaatkan hal tersebut untuk bisa dibilang ini adalah langkah real dalam P-Network menerapkan nilai mata uang digital P-Network. Karena kenapa? Karena di dalam game itu tidak hanya sebentar kita berinteraksi di dalam game. Misalkan gini, misalkan kita membuka akun bank atau kita membuka ATM internet ya. Misalkan itu kan paling hanya sekian, beberapa menit selesai. Kita transaksi menggunakan ATM BRI atau ATM apa ya yang via itu aplikasi, paling hanya sebentar aja. Tapi kalau kita bermain game itu bisa berjam-jam, bisa lama sekali. Itu buat pencinta game. Nah di dalamnya itu kan biasanya suka ada untuk yang suka bermain game pasti tahulah ya tentang misalkan mau menaikkan ranking ya, membeli apa, koin apa. Nah, di situ dimanfaatkan oleh P-Network untuk nantinya itu digunakan ke hal itu. Nah, ini adalah langkah real, langkah nyata bahwa Kortim ingin menerapkan langsung ke dalam dunia nyata. Salah satunya adalah di CD game ini. Terus yang keduanya ini saya soroti tentang Mika ya. Saya lihat tentang Mika. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat luar biasa. Ini beberapa teman-teman tuh ada yang menanyakan ya, pada saya tentang Mika itu apa gitu ya. Sebenarnya saya sendiri juga pengetahuan saya tentang hal itu juga masihlah sangat minim. Cuma ini saya akan mencoba menginformasikan kepada teman-teman semua ini sebatas apa yang saya tahu ya, sebatas apa yang saya tahu. Jadi Mika itu kalau di Indonesia itu kurang lebihnya seperti halnya ini ya, kurang lebihnya itu mirip-mirip dengan OJK lah, mirip-mirip seperti itu. Jadi perlindungan badan perlindungan tentang kripto itu Mika. Jadi kalau dari nama Mika itu artinya adalah market in crypto asset. Jadi P-Network itu sudah masuk di dalam Mika. Nah, Mika ini dibentuk oleh Uni Eropa ya, untuk melindungi kripto gitu. Jadi kripto yang sudah masuk di dalam Mika ini itu adalah kripto resmi yang dilindungi secara legalitas, secara hukum di Uni Eropa sana. Nah, ini adalah sebuah pintu gerbang yang sangat spektakuler buat saya ya. Jadi ini adalah langkah spektakuler bahwasanya berarti mulai per 28 November kemarin, karena untuk P-Network ini masuk diakui oleh Mika itu adalah tanggal 28 November 2025. Jadi mulai per tanggal 28 kemarin itu P-Network itu sudah melenggang bebas di Uni Eropa, istilahnya seperti itu. Jadi melenggang bebas di Uni Eropa, dan bahkan
mungkin sekarang ini Pi Network itu sudah jauh melangkah, jauh melangkah melebihi daripada Mika itu sendiri. Karena untuk Pi Network ini sudah mulai ya menjalankan dengan sistem-sistem yang Pi Network bangun sendiri dengan arah dan tujuan yang diinginkan oleh core team. Nah, jadi untuk Mika itu bukanlah open minded ya, bukanlah open global, bukan, tapi adalah terdaftarnya atau diakuinya Pi Network sebagai aset digital di Uni Eropa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itu hanya sekelumit yang saya tahu aja. Nah, barangkali buat teman-teman yang mengetahui lebih dalam tentang Mika bisa berkomentar ya di kolom komentar, supaya saya sendiri juga untuk menambah wawasan saya dan juga termasuk rekan-rekan yang lainnya. Itu hanya dasar daripada Mika. Untuk lebih dalamnya mari kita cari tahu bersama-sama. Oke, seperti itu untuk informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sampai lah di luar sana kita salah informasi, sudah open global 28 November. Tidak seperti itu, masalahnya ada beberapa ucapan-ucapan yang saya dengar seperti itu ya, walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya 28 November 2025 itu Pi Network sudah masuk di dalam Mika, berarti sudah terlindungi secara hukum di Uni Eropa tentang legalitas kripto yang dinaungi oleh Mika. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kedepannya kita masih tetap berharap supaya Pi Network ini benar-benar untuk nilai GCV yang selama ini kita dengar, yang selama ini telah didengungkan oleh banyak orang dan didengungkan oleh yang kita baca-baca ya di aplikasi atau berita-berita internet, semoga menjadi nyata. Dan buat teman-teman yang seperti saya sendiri sebenarnya juga nggak sabar gitu ya, sebenarnya juga nggak sabar. Maksudnya mungkin sekian persen kepercayaan saya kepada Pi Network tentang nilai GCV itu sekian persen itu udah jauh mungkin ya, udah jauh. Tapi sekarang dengan melihat bagaimana perkembangan daripada aplikasi Pi Network ini yang semakin hari semakin dahsyat ya untuk perkembangannya, seperti untuk di PAPPS pun juga semakin hari semakin bertambah. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah KYP dengan Pi Network, yang sudah mainnet di Pi Network, itu ya kembali pulih untuk kepercayaan saya kepada Pi Network, bahwasanya apa yang dituju oleh Pi Network ini saya yakin suatu hari nanti akan terwujud. Ya tinggal bagaimana kesabaran kita aja kita mendukung proyek Pi Network ini. Oke, kita coba masuk untuk ke dalam Pi Browser ya. Itu tadi sekedar informasi yang mungkin perlu ya untuk pengetahuan aja. Kita masuk ke Pi Browser. Kita akan melihat-lihat untuk di PAPPS. Jadi di sini sesuai perkembangan aplikasinya. Ini kan tadi saya katakan banyak ya untuk aplikasi-aplikasi yang sudah mainnet ya, yang sudah mainnet. Ya, di sini teman-teman ya. Ini saya udah di Pi Browser, coba kita masuk ke Pi App.
Ini adalah menu PF. Coba kita masuk ke menu mainnet apps. Nah, di sini untuk halaman ini adalah aplikasi-aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang sudah mainnet ya, yang sudah mainnet oleh Pi Network. Ya. Terus di sini ada hackathon, ada testnet ya. Nah, kita melihat untuk testnet. Kalau kemarin saya menginformasikan tentang BPN ya, BPN ya, Bank Pi Nusantara itu masih di fase testnet ini, masih di fase testnet ini. Jadi untuk PBN ya, BPN ya, Bank Pi Nusantara, PBN. PBN. Ini juga masih testnet ya, PBN ini ya, masih testnet. Ya, kita berharap untuk PBN ini bisa segera mainnet ya, bisa segera mainnet. Itu harapan kita ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai GCV dari Pi yang kita dapatkan. Nah, cuma kalau kita melihat di sini ya, melihat ya, ini tadi saya coba untuk melihat dari aplikasi-aplikasi yang sudah mainnet ya. Itu rata-rata kalau untuk aplikasi yang sudah mainnet itu rata-rata itu di bidang ini ya, di bidang maksudnya mereka mempunyai produk nyata itu ya. Entah itu game, entah itu marketplace ya. Jadi mereka mempunyai produk nyata. Itu rata-rata. Nah, ini game ya, Fruitbee. Nah, jadi dia menjual game. Jadi nanti siapapun yang ingin bermain game ini itu bisa bertransaksi dengan menggunakan P. Ini P map. Kita buka. Jadi teman-teman semua bisa mempelajari tentang aplikasi-aplikasi yang sudah mainnet di sini, ya, yang sudah mainnet. Nah, ini apa ini ya? Ini di sini kok ini map ada tertulis sell ya. Itu maksudnya apa, kita diminta untuk menjual data atau seperti apa gitu ya. Nah, jadi intinya dari banyaknya untuk eh, aplikasi-aplikasi yang sudah mainnet ini rata-rata mereka punya produk ya, punya produk. Nah, kalau untuk Pibang Nusantara ya, untuk Pibang Nusantara itu kan dia semacam semacam exchange ya, semacam exchange. Jadi untuk menukar ya, untuk menukarkan P dengan mata uang fiat ya, termasuk juga seperti Pivot Bank itu juga masih testnet. Itu kan juga sama seperti Pibang Nusantara ya. Pibang Nusantara itu sama. Jadi yang semacam exchange ini masih banyak ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi perbankan finansial itu masih banyak yang belum bisa mainnet. Nah, kemungkinan kalau menurut saya itu untuk Pibang Nusantara atau juga Pivot Bank itu kemungkinan akan lama ya untuk bisa mainnetnya.
kemungkinan akan lama. Jadi sepertinya untuk Nicholas ini, Bapak Nicholas ini akan lebih mementingkan aplikasi-aplikasi yang mempunyai produk seperti itu. Nah, karena untuk mendukung daripada rencana awal daripada Pi Network ini diciptakan, yaitu sebagai mata uang digital. Jadi sebagai alat jual beli barang. Nah, kalau exchanger itu kan konsepnya sudah beda ya, konsepnya sudah beda. Jadi bukan toko, tapi kalau toko itu kan pasti kita akan membeli barang. Tapi kalau exchange itu kan tidak ada barang yang kita beli, kita hanya bisa menukar gitu. Nah, kemungkinan ya bisa jadi untuk mainnetnya ya, saya yakin itu akan terjadi ya untuk Bibang, saya yakin ya. Saya yakin, keyakinan saya seperti itu. Nah, cuma kapannya itu saya rasa itu akan diterbelakangkan oleh Nicholas ya, akan didahulukan untuk aplikasi-aplikasi yang mempunyai produk nyata, mungkin game, mungkin marketplace, atau produk-produk universal lainnya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan daripada kita semuanya. Bisa untuk sebagai perbandingan informasi, silakan teman-teman untuk menggali informasi tentang Pi Network sebanyak-banyaknya dimanapun. Yang penting informasi itu adalah informasi yang benar. Informasi yang sesuai ya, bukan mengada-ada, tapi adalah informasi yang sesuai. Oke, terima kasih. Salam sukses. Semoga info ini sekali lagi bermanfaat. Selamat beraktivitas. Semoga mendapatkan kemudahan. Tetap klik petir dan jangan lupa untuk mengerjakan proyek-proyek yang lainnya. Barangkali aja di proyek yang lainnya itu kita semua akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin bisa jadi keuntungannya itu lebih cepat daripada apa yang kita bayangkan. Oke, terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.